Selamat pagi saudaraku, selamat bertemu pada hari Ahad, hari Minggu. Pada pagi hari ini saya percaya Tuhan sudah sediakan dan siapkan baik kita makanan rohani, roti dari surga untuk Anda dan saya nikmati bersama-sama. Saya percaya kasih Tuhan yang sampai saat ini tidak pernah berubah, tidak pernah berganjak daripada kita. Ada dasar untuk kita dapat menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan baik kita. Malah untuk kita dapat menjadi hidup dan hidup berkuasa. Semuanya karena kasih Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan rahasia bagaimana kita dapat hidup dalam penuh berkemenangan, yaitu yang hidup dan hidup dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita izinkan Roh Kudus untuk melayani kita pada pagi hari ini, memberi kita terang baru, melihat dengan hati yang terbuka, hati nurani yang terbuka, betapa besar kuasa kasih Tuhan untuk Anda dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik, luar biasa dengan kami. Engkau memberikan kepada kami setiap hari kehidupan kami nafas hidup, untuk kami dapat nikmati betapa besar kasih-Mu kepada kami. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami hikmat, memberikan kami terang baru, dapat melihat kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan yang bagi Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8, firman Tuhan mengatakan begini: tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Firman Tuhan dalam 1 Petrus ini sangat jelas bahwa sebenarnya segala persoalan kehidupan kita dalam dunia ini, semua isu, semua problem dapat diatasi dengan satu perkataan ini, yaitu kasih. Sangat luar biasa. Petrus mengatakan bahwa apabila kita mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh, dan perkataan sungguh-sungguh sini adalah bicara tentang kasih yang tidak berbala bagi, yang tulus ikhlas. Kebenarannya adalah kita menutupi banyak sekali dosa. Karena masalah dalam dunia sekarang ini adalah masalah dosa, kematian, kebencian, malah kehancuran dalam hubungan. Bukan hanya dalam hubungan keluarga, tapi dalam hubungan community, malah juga dalam sebuah kerajaan. Sebenarnya karena satu hal ini, karena dosa. Dan yang boleh mengalahkan dosa, dalam perkataan yang digunakan oleh Petrus, saya katakan menutupi segala dosa, adalah kasih. Kita mampu dalam kuasa kasih yang dibicarakan oleh Petrus ini menutupi banyak sekali dosa. Dalam hal menutup dosa ini, banyak hal yang terjadi, kesembuhan, damai sejahtera yang melimpah, malah berkat yang mengalir yang luar biasa. Saudaraku, kita mempunyai influence, kita mempunyai pengaruh di lingkungan kita, malah melangkaui keberadaan kita jika disertai dengan kuasa doa. Kita berdoa karena hubungan kita dalam sehari-harian, praktik inilah sangat-sangat, saya katakan sangat-sangat berkesan, mujarab dalam membina hubungan, dalam membina kehidupan, dalam membina keluarga yang luar biasa di depan Tuhan, yaitu dengan kasih. Kita tahu bahwa kasih itu adalah pribadi Kristus Yesus. Tetapi ramai orang yang melihat kasih itu lebih merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mau mengasihi sesama, malah juga untuk mengasihi diri sendiri. Banyak orang yang tidak boleh mengasihi diri sendiri
ke dalam hal-hal yang melukakan kehidupan mereka. Ada yang tidak percaya pada orang lain, tapi ada juga orang yang tidak percaya pada dirinya sendiri, sehingga menghukum dirinya. Pada pagi hari ini saya membawa kita untuk melihat rahasia kuasa kasih ini. Dan bukan hanya rahasia kuasa kasih, tapi bagaimana kita dapat saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dalam Markus 12 ayat 29, ada seorang pribadi, yaitu seorang ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini bertanya pada Yesus. Dia katakan, apakah hukum yang terutama? Dalam ayat 29, Markus pasal 12 ayat 9, Yesus menjawab. Dia katakan begini, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Hebrew dia katakan, Shema o Israel. Ayat 30 dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hukum Taurat mengajar, hukum yang terutama adalah mengasihi Bapa di sorga. Malah bukan hanya mengasihi, tapi mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itu mengasihi Bapa di sorga. Dan berikutnya adalah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang terutama daripada kedua hukum ini. Ini yang jawaban Yesus, bahwa untuk kita dapat mengasihi, malah saya katakan bahwa untuk kita hidup dalam damai sesama kita, kita harus saling mengasihi. Tapi sebelum kita dapat saling mengasihi, kita harus mengasihi Bapa di sorga. Tapi ada satu yang unik berlaku, yaitu dalam kitab Yohanes. Ada satu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka, naik ke surga. Dia katakan, aku memberikan kamu perintah baru. Nah, kita tahu bahwa jawaban Yesus kepada orang ahli Taurat ini betul sesuai dengan hukum Taurat. Nah, tapi di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal 13 ayat 34, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, Yesus mengatakan bahwa mereka harus saling mengasihi. Ini perintah baru. Dia katakan supaya kamu saling mengasihi. Tapi Yesus tidak berhenti di situ untuk memerintahkan ataupun meminta murid-muridnya, atau boleh katakan orang-orang percaya pada dasarnya, secara umum untuk kita semua, untuk saling mengasihi. Tapi dia memberikan satu dasar kenapa kita dapat saling mengasihi, yaitu dia katakan, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, jika kita susun ataupun letakkan ayat ini dalam turutan yang tepat, adalah seperti ini. Yesus mengasihi kita. Oleh itu, kita harus saling mengasihi. Tapi Yesus menekankan untuk kita untuk saling mengasihi dan meletakkan dasar bahwa kita dapat dan mampu saling mengasihi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dan ini sangat berbeza. Berbeza sekali dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Taurat, 10 hukum, yaitu untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan demikian hukum yang kedua, yaitu untuk kita mengasihi sesama kita. Saudaraku, hukum Taurat memerintahkan kita untuk melakukan ini, mengasihi Bapa dan mengasihi sesama kita. Tapi perintah baru yang dibawa oleh Yesus Kristus, dan saya percaya
Inilah kasih kemurahan Tuhan untuk Anda dan saya. Kasih karunia Tuhan. Dia tidak hanya memerintahkan kita untuk saling mengasihi, tapi dia memerintahkan kita untuk saling mengasihi karena Bapa di sorga dalam Yesus Kristus lebih dahulu mengasihi Anda dan saya. Lain dasar yang luar biasa. Ini memampukan kita. Dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal 3 ayat 23, Yohanes mengatakan ini. Dia katakan, dan ini perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Yohanes yang melihat kasih itu sebagai dasar dalam segala aspek dalam kehidupannya. Malah dalam kitab Yohanes sendiri, Yohanes menyebut bahwa dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Dia melihat bahwa dirinya dikasihi Tuhan. Dia mendapat satu revelation yang sangat jelas bahwa kekuatannya untuk dapat mengasihi sesama adalah karena dia mengerti dia lebih dahulu dikasihi. Firman Tuhan mengatakan inilah perintahnya, yaitu dia katakan supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudaraku, rahasia untuk kita dapat saling mengasihi adalah apabila kita percaya kepada nama Yesus Kristus. Apa yang harus kita percaya? Percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Di dalam Yohanes pasal 13 tadi, dia katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudaraku, percaya akan nama Yesus Kristus bermaksud percaya bahwa kamu dikasihi Tuhan Yesus Kristus dengan luar biasa. Mengapa dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ramai orang tahu bahwa Bapa di sorga adalah kasih. Banyak yang tahu bahwa Yesus adalah kasih. Tapi tidak ramai orang yang menerima dan saya katakan percaya bahwa Bapa dalam Yesus Kristus mengasihi kamu, mengasihi Anda dan saya. Kasih yang Tuhan beri pada Anda dan saya harus diterima dalam proses percaya. I believe that God's love me. Saya percaya bahwa Yesus mengasihi saya. Inilah rahasia bagaimana kita dapat saling mengasihi. Dan seperti kata Petrus, apabila kita saling mengasihi, saya percaya disertai dengan pengampunan yang luar biasa, menerima keberadaan orang seadanya mereka, tidak melihat kelemahan mereka, tapi melihat kasih Yesus dalam diri mereka. Kasih menutup banyak sekali dosa. Saudaraku, rahasia untuk kita dapat saling mengasihi terletak pada satu-satunya kebenaran ini, yaitu Yesus adalah kasih. Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh karena dia mengasihi kita terlebih dahulu, mengampuni dosa-dosa kita, mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Inilah memungkinkan kita, malah bukan kita, tapi Kristus di dalam kita, oleh kuasa Roh Kudus, memampukan kita untuk dapat saling mengasihi. Kita tutup dengan firman Tuhan ini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Saudara, mulai hari ini mari kita lihat definisi kasih. Tidak ada kemana dengan Anda dan saya. Jika kita katakan kasih, kita tidak akan mendefinisikan kasih itu seperti bentuk Cupid, heart shape,
warna pink, Valentine, atau apa-apa yang merujuk kepada kasih. Bagi Alkitab, definisi kasih adalah seperti nyatakan dalam firman Tuhan ini, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 10. Dan inilah rahasianya. Dia katakan, dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Maksudnya bukan karena saya mengasihi Tuhan Allah dengan segala hati dan segala kekuatan dan segala akal budi. Bukan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah definisi kasih. Dan penyataan firman Tuhan ini sangat-sangat jelas, malah sangat plain. Tetapi memerlukan Anda dan saya untuk percaya bahwa Bapa di sorga dalam Kristus Yesus benar-benar mengasihi Anda dengan apa yang Dia lakukan, yaitu mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah rahasia kasih. Inilah definisi kasih. Dan inilah kekuatan di sebalik kita dapat mengasihi sesama kita. Hukum Taurat memerintahkan kita untuk melakukannya. Tapi kasih karunia memberikan dirinya menjadi korban bagi Anda dan saya. Yesus adalah kasih. Dia mati untuk Anda dan saya. Dan Dia mau Anda percaya pada Dia yang mengasihi Anda walaupun Anda berdosa, saya berdosa. Dia mengampuni Anda. Dia menerima Anda seadanya. Dan kasih inilah yang memberikan kita kuasa untuk dapat saling mengasihi dan menutup banyak sekali dosa. Saudaraku, demikian firman Tuhan kita untuk pada hari ini. Saya percaya Bapa di sorga telah memberikan isi hatinya kepada Anda, pada saya pada pagi hari ini, yaitu His love, kasihnya. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi Anda. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik, luar biasa baik kami. Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami dari surga. Itu pribadi Kristus Yesus sebagai hadiah bagi kami, memberikan kasih yang luar biasa. Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa bagi kami, supaya kami yang berdosa dibenarkan oleh Bapa. Terima kasih Bapa di surga, karena kasih-Mu. Dan kasih-Mu inilah yang memberi kekuatan bagi kami untuk dapat saling mengasihi dan dapat menutupi banyak kali dosa. Dan bila dosa ditutupi, berkat kuasa kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam komuniti kami, malah dalam negara kami, dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya jawaban bagi segala isu dalam problem dalam kehidupan kami, dalam dunia masa sekarang ini adalah kasih Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai kita bertemu lagi. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Bapa kita di sorga dalam Yesus Kristus menyertai kita senantiasa sampai Tuhan datang. Maranatha.